Panggung politik Indonesia akhir-akhir ini rasanya riuh banget sama gelak tawa ya. Komedi satir tuh lagi meledak di mana-mana. Tapi, di balik semua kelucuan itu, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa ya? Tawa itu bisa jadi senjata buat perubahan? Apa benar para komika ini adalah pahlawan-pahlawan baru demokrasi kita? Nah, ini dia twistnya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya komedi yang niatnya mengkritik justru bisa jadi alat kontrol yang paling ampuh. Disinilah pergeseran terbesarnya terjadi. Dulu, kritik politik itu kan alat kontrol sosial, sesuatu yang selirus. Sekarang, wah udah berubah jadi komoditas hiburan massal. Pesan-pesan pentingnya jadi tenggelam di antara riuhnya tawa penonton. Coba deh kita lihat, ada nama-nama besar kayak Panji Pragiwaksono atau Kiki Saputri si Ratu Roasting. Mereka ini jago banget mengubah kritik jadi tontonan yang disukai jutaan orang. Tapi akibatnya apa? Seringkali pesan-pesan penting yang mereka sampaikan cuma jadi punchline lucu yang kita share di media sosial, terus ya udah lupa. Jadi ini nih inti masalahnya. Energi kita buat marah, buat menuntut sesuatu yang lebih baik, itu seolah-olah dialihkan ke tempat yang lebih aman, yaitu panggung komedi. Kita ketawa bareng, ngerasa terwakili, terus pulang ke rumah. Nggak ada yang benar-benar berubah. Ternyata fenomena ini tuh ada namanya loh dalam teori sosial. Ini bukan sekedar kebetulan loh, tapi sebuah mekanisme yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Konsepnya dikenal sebagai katup pengaman sosial atau social safety valve. Idenya simpel aja, biarin deh rakyat ngeluarin unek-uneknya lewat candaan. Bayangin aja kayak Panci Presto yang ngeluarin uapnya sedikit-sedikit biar dia meledak. Nah, tensi sosial jadi turun dan potensi gerakan protes yang beneran jadi reda. Dan kutipan ini, wah pas banget ngegambarinnya. Ruang yang harusnya diisi sama kemarahan dan tuntutan, sekarang malah diisi sama gelak tawa. Emosi kritis kita seakan-akan ludes di arena komedi. Penonton jadi merasa lega, merasa udah melawan cuma dengan ketawa dan nge-share klip komedi. Inilah yang bisa dibilang semacam bius politik. Kita dibuat puas, padahal masalah-masalah utamanya kayak korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan sama sekali nggak tersentuh. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ternyata para politisi ini bukan cuma korban pasif yang bisa dikritik seenaknya. Mereka justru pinter banget ikut main dan membalikkan keadaan buat keuntungan mereka sendiri. Contoh paling keren nih, ingat waktu Panji ngerosting Gibran, nyebut dia bermata ngantuk. Gimana respons Gibran? Bukannya marah, dia malah ngepost video lagi kerja di medsos. Pakai lagunya Panji pula sebagai latar musiknya. Cerdas banget serangan baliknya. Taktik kayak gini tuh nguntungin banget buat politisi. Mereka bisa menetralisir serangan, kelihatan asyik dan anti kritik, sekaligus mengalihkan fokus pembicaraan dari substansi masalahnya. Deddy Mulyadi juga pernah melakukan hal serupa. Kritikan malah jadi alat branding gratis buat mereka. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Dinamika antara komika dan politisi ini sebenarnya bukan anomali loh. Ini adalah salah satu ciri dari sistem politik yang kita jalani sekarang. Dalam ilmu politik, ini dikenal sebagai oposisi terkendali. Jadi, di sebuah sistem demokrasi yang mungkin belum sempurna, figur-figur seperti ini sengaja dipelihara untuk memberi ilusi kalau kebebasan berpendapat itu ada dan sehat. Padahal, kritiknya punya batasan yang jelas. Mau bukti yang lebih jelek? Dengerin deh pengakuan Kiki Saputri sendiri. Dia bilang beberapa pejabat minta tanda tangan perjanjian resmi di atas materai sebelum di-roasting. Ini kan nunjukin kalau lelucon yang kelihatan berani itu ternyata udah diatur dan dinegosiasikan sebelumnya. Dan negara tentu aja ikut main dalam permainan ini. Para komika diundang ke istana, pejabat tinggi muncul di acara komedi. Semua ini secara aktif melegitimasi bentuk kritik yang aman tadi. Akibatnya, suara oposisi yang benaran serius jadi kalah pamor sama punchline komika yang jauh lebih viral. Nah, dari semua ini, kita sampai ke sebuah kesimpulan yang jujur aja agak ironis. Ada sebuah hubungan simbiosis mutualisme di sini. Tapi, sayangnya, ada satu pihak yang pada akhirnya dirugikan. Ini tuh kayak simbiosis yang sempurna banget di era ekonomi atensi. Komika dapat panggung dan popularitas, politisi dapat citra yang baik, media dapat rating dan klik, semuanya menang. Kecuali satu pihak, agenda untuk perubahan sosial yang sesungguhnya. Itulah yang kalah telak. Dan dampak paling bahayanya apa? Ketika isu-isu krusial seperti korupsi terus-terusan jadi bahan lawakan, lama-lama rasa urgensi kita jadi tumpul. Korupsi nggak lagi dilihat sebagai sesuatu yang menjijikkan, tapi cuma jadi running joke biasa.
Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sangat tajam. Tawa seolah jadi alat untuk membuat kita lupa esensi dari kemarahan itu sendiri, sebuah dorongan kuat untuk menuntut keadilan dan perubahan. Jadi ujung-ujungnya, tawa yang seharusnya membebaskan malah berfungsi kayak obat penenang politik. Dia menenangkan, tapi sama sekali tidak menggerakkan kita untuk berbuat apa-apa. Jadi, pertanyaan terakhir ini kembali ke kita semua. Nanti saat Anda nonton klip komedi politik lagi dan tertawa terbahak-bahak, coba deh tanya ke diri sendiri, apakah tawa ini sudah cukup? Atau jangan-jangan sudah saatnya kita menuntut sesuatu yang lebih dari sekedar lelucon? Pilihannya ada di tangan kita.